Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Rusmini. Saya mahasiswa Stikes Mitra Adiguna semester 5. Di sini saya coba menjelaskan secara singkat tentang trauma pernapasan. Resiko trauma pernapasan ini bisa terjadi pada semua orang. Pasiennya bisa mengalami kecelakaan, dipukul, terjatuh, ataupun tenggelam. Trauma pernapasan ini yang sering terjadi dan mengancam jiwa, contohnya adalah trauma dada atau trauma torak. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma torak. Secara umum, trauma torak dapat didefinisikan sebagai suatu trauma yang mengenai dinding dada, yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada organ di dalamnya, baik sebagai akibat dari suatu trauma tumpul maupun oleh trauma benda tajam. Jenis-jenis trauma torak yang mempengaruhi pernapasan antara lain: 1. Tension pneumotorak, tekanan udara dalam torak tinggi, parunya akan kolaps, mediastinumnya akan terdorong, terus jantung dan vena cavanya juga akan terdorong dan terjepit. Gejala biasa yang bisa dilihat atau diamati yaitu nyeri dada, sesak, distres pernapasan, tachikardi, hipotensi, deviasi trakea, hingga hilang suara napas. Tindakan yang biasa dilakukan biasanya akan menusuk dada pada sela iga kedua dengan jarum besar. Yang kedua adalah pneumotorak terbuka. Pneumotorak terbuka ini akan mengakibatkan masuknya udara ke dalam rongga pleura. Tanda-tanda pneumotorak ini: 1. Tidak adanya bunyi napas pada sisi yang terkena. Kedua, deviasi trakea yang menjauhi sisi paru tanpa bunyi napas. Yang ketiga, sianosis. Kemudian keempat, distensi pena leher. Bisa terjadi emfisema juga subkutis. Tindakan awal biasa yang dilakukan adalah menutup defek dengan kasa steril yang diplester hanya pada 3 sisi saja. Kemudian tindakan definitifnya adalah memasang drain dan menutup defek tersebut. Terus yang ketiga yaitu pleural chest. Pleural chest ini terjadi bila trauma tumpul menyebabkan fraktur multiple tulang iga. Fraktur ini terjadi pada 2 tempat atau lebih, yang mengakibatkan gerakan paradoks pada dinding dada sesuai dengan pernapasan. Tindakan awalnya yang dilakukan adalah oksigenisasi dan biasanya pemberian analgetik. Kemudian yang keempat yaitu hematorak masif. Hematorak masif ini merupakan kolapsnya paru-paru karena penumpukan darah pada rongga pleura. Ini terjadi bila ujung iga yang patah akan melukai arteri interkostalis yang menyertai pada trauma tumpul, sehingga terjadi akumulasi darah pada rongga pleura. Akibat yang ditimbulkan akan sama dengan pneumotorak. Tindakan awal biasanya yang dilakukan adalah pemasangan drain torak atau WSD. Demikianlah secara singkat penjelasan saya tentang trauma pernapasan, terutama trauma torak. Terima kasih.